Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Isami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini memasuki bab keempat ya. Jadi cara mengetahui past life ya. Past life itu maksudnya mengingat kembali kehidupan lampau ya. Apakah Anda pernah menjadi seorang astronot, atau memang artis, atau memang pengusaha yang kaya raya ya. Jadi apakah Anda sendiri menjadi ini, menjadi itu, dan selainnya ya. Apakah Anda sendiri ingin mengetahui siapa diri Anda di waktu yang masa lampau? Ya, akan terasa menyenangkan memang jika Anda bisa mengungkapkan kehidupan Anda di masa lampau. Caranya mudah, sederhana, dan tidak perlu mengundang seseorang hipnoterapis dari luar negeri atau dari manapun atau memang ahli hipnoterapis yang memang ya sering Anda saksikan di YouTube atau segala macamnya. Ini Anda bisa lakukan sendiri untuk melakukan penjelajahan ke kehidupan masa lampau Anda ya. Jadi Anda cukup mengikuti instruksi saya aja ya, langkah demi langkah ya, tahap demi tahap, step demi step berikutnya, level-level berikutnya, maka Anda akan kembali mengalami kehidupan Anda di masa lampau dengan seketika, dan Anda bisa tahu siapa Anda sebelumnya ya. Jadi saksikan terus video ini, jangan sampai di skip ya, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Mungkin bab keempat ini akan menambah edukasi dan wawasan Anda dalam berspiritual yang smart ya, berspiritual yang benar ya, tidak tertipu oleh praktisi supranatural ya, atau mengatasnamakan orang yang profesional ya. Anda bisa melakukan sendiri dengan edukasi yang saya akan jalani, yang akan saya terangkan di sini. Jadi metodenya ada beberapa metode. Jadi metode ini dibagi beberapa tahap, dan Anda ikuti langkah demi langkahnya secara perlahan ya, pelan-pelan aja. Pertama-tama Anda siapkan ruangannya dulu ya. Aturlah suhu di dalam ruangan agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Ya, tarik tirainya, tutup jendelanya, matikan TV, radio, handphone, ya matikan yang memang ya alarm-alarm yang mungkin akan mengganggu Anda. Dan jika Anda memang punya generator suara, ya nyalakan sampai suaranya cukup keras untuk menutupi suara-suara dari luar ya. Cobalah mengaturnya kembali, mereset ulangnya ya. Suara yang pasif ya, kayak white noise ya. Suara ini terdengar seperti TV yang dinyalakan tanpa adanya siaran ya, atau di mute ya bisa. Jadi supaya memang memunculkan sesuatu dalam pikiran kita, seperti ada suara deburan ombak, atau Anda seperti kayak saya di background saya adalah laut ya. Jadi itu sangat-sangat membantu ya, dengan mungkin dengan suara-suara binaural yang lain ya. Suara-suara meditasi itu boleh Anda gunakan juga ya. Yang tahap berikutnya, tahap kedua adalah biarkan pikiran Anda rileks. Carilah tempat yang memang tenang menurut Anda ya. Duduklah atau berbaringlah di dalam ruangan yang tenang dan gelap ya. Carilah waktu pada saat Anda memang masih terbangun dengan kondisi tubuh dan pikiran yang tenang. Jadi jika Anda merasa memang lapar atau terganggu, Anda bisa mengalami kesulitan nantinya untuk fokus ke dalam metode yang akan Anda jalanin ini. Yang ketiga, biarkan tubuh Anda rileks dulu, berbalinglah di atas tempat tidur ya, atau di tempat yang Anda pilih memang benar-benar nyaman ya, untuk menghipnosis diri Anda sendiri. Lalu biarkan tubuh Anda rileks, serileks-rileksnya selama beberapa menit untuk mempersiapkan perjalanan masa lampau ya. Jadi kayak kita transit ke dunia lain ya, past life, ke kehidupan kita di masa lampau. Yang keempat adalah persiapan diri Anda
pejamkan matanya ya, dan buatlah diri Anda senyaman mungkin, berbaringlah telentang dengan kedua lengan Anda di sisi tubuh Anda, lalu dikelilingi diri Anda dengan cahaya-cahaya perlindungan ya. Di dalam dunia atomik kultivasi inti, dalam berkultivasi Anda sudah mungkin belajar tentang cara membuat bola energi atau big ball energi ya, dari unsur kuantum atomiknya ya. Itu Anda bisa membuat perlindungan atau piranti-piranti Anda sendiri buat formasi-formasi pentagram yang lain ya. Bayangkan di sekeliling Anda ada cahaya putih yang membungkus diri Anda. Lihatlah cahaya ini dengan mata batin Anda ya. Anda bisa ya, saya kasih amalan sedikit aja, mungkin teman-teman juga tolong dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wa ma fil ar. Kalau Anda berada di laut, Anda bisa menambahkan ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil bahri ya. Jadi Anda bisa menambahkan itu, terus Anda Fatihah ya 7 kali ya, memang untuk supaya Anda lebih dekat ke dalam dunia gaib juga ya. Kemudian Anda buka, mungkin kalau mau lihat, buka di dalam pikiran pineal Anda, kelenjar pineal pelan-pelan. Lihatlah cahaya putih itu dengan mata batin Anda. Kaki Anda, lutut Anda, ya semuanya terang ya. Paha, dada, ya lengan, semua terang dengan cahaya-cahaya atomik yang Anda kirimkan kepada diri Anda sendiri ya. Jadi Anda bisa berkultivasi dengan bola energi yang Anda buat. Jadi bab 4 ini berkaitan dengan bab bola energi ya. Jadi kalau yang belum paham tentang bola energi, Anda bisa melihat bab-bab sebelumnya ya. Kalau nggak salah itu ada di bab 1 ya, atau bab 2. Cuman Anda bisa lihat video saya di bab 1 atau bab 2 itu. Kemudian Anda lihatlah sinar ini dengan pikiran Anda, rasakan kehangatannya. Kan saat kita menjem itu ada titik-titik putih. Nah itu Anda ikutin aja titik putih itu aja. Dan mintalah agar sinar ini membasuh seluruh tubuh Anda. Ulangin lagi untuk diri Anda sendiri dengan kata-kata atau afirmasi. Aku bernapas di dalam energi perlindungan yang sangat-sangat kuat. Energi ini akan membentuk aura perlindungan di dalam sekeliling tubuhku. Dan energi ini, aura ini juga melindungi aku dari setiap saat dengan segala macam cara. Jadi ucapkan afirmasi ini kepada diri Anda sendiri sebanyak 5 kali ya. Diulangin ya, selama 5 tarikan napas. Setelah itu pusatkan pikiran Anda dengan melakukan visualisasi sambil merasakan energi ini untuk membuatnya semakin terang dan lebih kuat lagi ya. Makin terang, terang, dan semakin kuat lagi. Pertahankan warna berikutnya dan muncul dalam pikiran Anda, lalu ulang lagi sampai Anda siap-siap untuk melangkah ke tahap berikutnya ya. Kalau kurang paham diulangin lagi. Mulailah perjalanan Anda. Jadi bayangkan diri Anda sedang berada di dalam sebuah lorong yang panjang ya, seperti dalam metaforanya Anda melihat sesuatu mungkin 3 dimensi atau 4 dimensi atau 5 dimensi, ada satu lorong yang panjang dan Anda mulai masuk ke situ. Jadi benar-benar di situ sebuah lorong yang panjang dengan sebuah pintu besar di ujungnya. Lihatlah sebanyak mungkin detailnya dari lorong tersebut ya, apa saja yang muncul di dalam pikiran Anda. Lorong yang Anda lewat ini terbuat dari emas ya, berwarna kuning emas, penuh dengan ukiran dan bernuansa gotik seperti sebuah katedral, dan seluruhnya dihiasi dengan batu-batu permata atau seperti di dalam hutan yang penuh dengan lekungan busur ya, dari cabang-cabang pohon. Di atas kepala Anda, pilih saja apa yang Anda sukai pokoknya di dalam visualisasi tersebut ya. Apapun bentuk dari lorong ini di dalam pikiran Anda, gunakan setiap kali Anda mencari kehidupan masa lampau Anda. Bayangkan lorong ini dengan harapan jika Anda sampai di ujungnya, dan pada saat Anda menyentuh pintu yang besar dan memutar gagangnya, engselnya, ya, Anda bisa menemukan kehidupan masa lampau itu dengan apa yang sesuai dengan Anda visualisasikan. Jadi ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, Anda buka pintunya. Mungkin disitulah kehidupan masa lampau Anda dan Anda bisa menelitinya dengan seksama. Berjalanlah menyusuri lorong ini.
Jadi lakukan setiap langkah demi langkah di dalam lorong ini dengan sebuah tujuan ya. Ingat, jadi Anda sebelum memasuki dunia ini, Anda buat dulu tujuan Anda yang jelas. Jadi jangan sampai Anda tidak membuat tujuan yang jelas. Jadi sebelum melakukannya ya, lihatlah kedua kaki Anda menyentuh lantainya. Bayangkan setiap aspek dari perjalanan Anda sambil mendekati pintu yang sangat besar. Kenali aroma-aroma atau wewangian dari ruangan tersebut, ya, suara-suara di sekitar Anda, warna cahayanya, ya, aromanya di sekitar tersebut, ya, detail-detailnya Anda harus perhatikan dengan secara seksama. Setelahnya Anda akhirnya sampai di ujung lorong. Jika Anda merasa sudah siap dan tidak mau menunda lagi, peganglah gagang pintunya. Sadarilah pada saat Anda melakukan ini, rasakan tekstur dari gagang pintunya dan suara yang berdenit yang muncul pada saat Anda memutarnya. Jika masih terkunci, tariklah napas yang dalam, lalu dorong pintunya dengan lembut dan perlahan. Protek, dah Anda masuk. Ya, yang ketujuh, menyambut kehidupan masa lampau. Jadi terimalah apa yang Anda lihat pertama kali di balik pintu ini sebagai keberadaan Anda dalam perjalanan Anda sebelumnya. Ya, ini bisa terlihat seperti sesuatu yang abstrak ya, dengan warna kuning atau abu-abu ya. Pertama mungkin Anda lihat abu-abu dulu, itu bukan dunia yang Anda akan masuk ya, tapi berjalanan terus sampai benar-benar ada, karena warna abu-abu itu masih antara perbatasan ya, perjalanan menembus alam misteri atau alam rahasia ya. Jadi saat Anda menyampai di satu tempat itu sudah berwarna sebenarnya, atau sangat jernih ya. Dan seperti seorang anak yang sangat dicintai dalam pelukan Anda, manfaatkanlah apa yang Anda lihat ini sebagai dasar ya. Bentuklah gambaran tersebut, cobalah merasakan, pertahankan gambaran yang ada di dalam pikiran Anda, dan bukalah diri Anda untuk menerima apapun yang muncul di dalam pikiran Anda. Jadi jangan ditentang atau jangan ditolak ya. Jadi terima aja dulu. Jangan banyak ngeyel, jangan banyak ngotot. Mungkin akan melihat warna-warna yang lain seperti warna kuning. Ini akan membentuk sebuah karpet. Setelah Anda berjalan lebih jauh ke dalam penglihatan Anda sendiri, mungkin Anda akan menemukan bahwa warna kuning ini adalah warna sinar matahari yang memancar di atas karpet yang Anda injak. Mungkin tiba-tiba Anda menyadari bahwa karpet ini ada di dalam sebuah rumah, mungkin di Istana London atau seterusnya ya. Anda mungkin akan meragukan diri Anda sendiri di titik ini, tetapi cobalah memastikan bahwa Anda sedang berusaha mengingat kehidupan masa lampau Anda, atau berada di sebuah kerajaan, atau berada di sebuah kademangan, atau berada di sebuah ruangan gedung kuno atau gedung-gedung Belanda ya. Ya, atau apalah ya, supaya Anda bisa lebih paham detail-detailnya siapa Anda sebelumnya. Ingat, tahap berikutnya adalah bersabar. Jika Anda belum bisa melihat apa-apa, cobalah memikirkan apa yang selalu Anda sukai, Anda hobi ya. Hobinya apa sih? Kesukaannya apa sih? Terus keahliannya apa? Nah, jadi Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa saya menyukai kegiatan-kegiatan ini? Ya, apakah ini ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau Anda atau bukan gitu kan? Memang jika Anda masih juga belum bisa mendapatkan apa-apa, coba gunakanlah metode sepatu ya. Metode sepatu itu, lihatlah kaki Anda, mulailah dengan sepasang sepatu yang sedang Anda pakai, lalu lanjutkan dari sini. Anda mungkin akan melihat sepasang sendal. Setelah itu Anda menyadari bahwa Anda sedang memakai baju ya. Anda mungkin akan melihat sepatu lancip yang mungil dan menyadari bahwa Anda sedang mengenakan gaun sutra yang besar atau segala macam yang memang di luar nalar Anda. Jika Anda melihat Anda sedang berada di dalam suatu rumah yang indah dengan seorang istri yang cantik dan Anda merasa heran bagaimana Anda bisa sampai di sana, Anda sudah terbawa ke dalam lagu Talking Head ya. Tersenyumlah, lalu lanjutkan lagi perjalanan Anda berikutnya. Jika Anda bisa mengingat sesuatu, bahkan jika hanya sepasang sepatu, dan Anda cukup yakin bahwa ada hal yang mengandung kebenaran tentang hal ini, Anda bisa mulai melakukan meditasi berikutnya. Dimulai dari sini. Mulailah setiap sesi dengan apa yang sudah pernah Anda lihat. Berusahalah untuk selalu bekerja, mulai dari apa yang sudah Anda ketahui menuju kepada apa yang belum Anda ketahui. Ya, tahap ke-9 adalah terimalah apa yang Anda lihat ya. Jangan ditentang, jangan ditolak.
Jadi kelihatannya Anda seperti sedang menciptakan gambar-gambar tersebut, kadang-kadang memang demikian ya. Dan Anda harus tetap menerimanya sebagai bagian dari proses untuk mengingat kembali kehidupan masa lampau Anda. Jadi penglihatan ini memang sering kali merupakan potongan-potongan kecil atau puzzle-puzzle dari sebuah kebenaran yang penting ya. Anda bisa memastikan jika Anda sudah melakukan cukup banyak meditasi untuk mengingat kehidupan masa lampau Anda, siapa Anda sebelumnya, sehingga Anda bisa mengenai pola-pola dan hal-hal secara detail yang terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan Anda. Jadi kita masuk ke dalam serpo mekanisme. Jadi kalau orang masuk ke dalam alam bawah sadar, sebenarnya metode ini adalah masuk ke dalam serpo mekanisme. Nah, jadi menginstal ulang pikiran Anda, masuk lagi. Jadi yang sudah terpasang dulu, Anda rombak lagi di dalam serpo mekanisme, dan Anda ini sebenarnya serponya kemana gitu ya, nanti larinya ke situ, itu tujuannya. Jadi untuk saat ini Anda harus percaya bahwa apa yang Anda lihat memang suatu kebenaran. Sebab jika tidak, Anda tidak akan berhasil untuk tahap berikutnya. Jadi pikiran Anda yang bertugas untuk melakukan analisa Anda akan langsung mengatakan bahwa setiap gambar yang muncul hanya merupakan hasil dari imajinasi yang berlebihan ya. Jadi yang ke-10, kembali lagi ke saat ini, ke dunia sekarang di mana Anda memulainya. Kecuali jika Anda terpaksa menarik diri dari ingatan yang tidak menyenangkan. Apa yang biasa terjadi adalah hilangnya momentum sehingga Anda belum berhasil, gambar-gambarnya berhenti, atau pikiran analitis Anda tidak sengaja terpicu oleh apa yang Anda lihat, lalu selesailah semuanya atau terputus ya. Akhirnya Anda harus kembali membuka mata. Jadi kadang-kadang bunyi-bunyian juga seperti suara handphone yang mengagetkan Anda itu akan terputus ya dari perjalanan ke dunia lain ya. Jadi yang seperti itu ya nggak apa-apa, udah nanti bisa diulangi lagi jika memang tidak terjadi seperti itu dan Anda sudah siap untuk kembali lagi ke kehidupan nyata. Bayangkan saja lorong di mana Anda mulai tadi. Jadi bukalah pintunya, lalu berjalan menyusuri lorong tersebut yang penuh dengan batu permata atau apapun yang bisa Anda bayangkan, dan katakan kepada diri Anda bahwa saat Anda sampai di tempat Anda mulai, ya, Anda akan kembali merasa segar dan Anda bisa mengingat lagi kehidupan lampau Anda secara detail dan secara jelas ya. Nah, yang metode keduanya, Anda bisa menggunakan hipnoterapi ya. Yang pertama-tama mungkin Anda bisa temui seorang hipnoterapis ya untuk melakukan regresi fast life-nya ya, untuk masuk ke dalam kehidupan masa lampau ya. Kadang-kadang dibutuhkan juga cara-cara yang tidak bisa dipelajari. Salah satu cara yang sangat sulit misalnya dengan menghipnosis diri sendiri. Hipnoterapis berijazah yang mempunyai keahlian khusus ya di dalam melakukan regresi kehidupan masa lampau ini. Jadi sudah pernah dilatih dalam bidang ini. Jadi ini adalah hal-hal yang mereka lakukan jika Anda memang meminta bantuan-bantuan dari hipnoterapis yang memang sudah profesional ya. Jadi mereka akan memutarkan musik pada saat mereka berbicara dengan Anda, dengan suasana yang memang bisa membuat Anda masuk ke dalam kondisi rileks. Serileks-rileksnya membuat Anda merasa aman, hangat, nyaman, dan Anda membuka critical cortex-nya kepada mereka, mengizinkan mereka untuk menghipnosis diri Anda. Berarti Anda sudah siap untuk dihipnosis. Jadi biarkan diri Anda terbawa sampai Anda bisa menemukan ketenangan di dalam diri Anda sendiri. Bebaskan diri Anda dari pikiran-pikiran yang memang berusaha mengarahkan Anda, dan biarkan pikiran Anda itu muncul secara alami ya. Jangan ditentang, ingat ya. Biarkan otot-otot seluruh tubuh Anda mengendur ya, lemesin ya. Mungkin kalau cara merilekkan otot-otot itu bisa sebenarnya mandi di laut dengan cara mengambang ya. Jadi Anda bisa berlatih seperti itu, terutama dengan melepaskan ketegangan dengan leher dan bahu. Biasanya kan di sini ya pusat-pusat ketegangan. Jadi saat Anda sudah bisa lebih rileks lagi, terapis yang sedang menghipnosis Anda akan berbicara tentang cahaya, mengalirkannya kepada Anda, memasuki seluruh bagian tubuh Anda dan menyelimuti Anda. Hari ini nggak ada air minum. Minta kopinya, Pak. Jadi setelah Anda siap dan rileks sepenuhnya, terapis
Anda akan membukakan pintu menuju kehidupan lampau Anda dengan menyusuri waktu. Jadi mulailah itu regresi past life-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lega juga. Anda akan diarahkan untuk menggali ingatan-ingatan Anda agar mendapatkan sebanyak mungkin detail yang bisa Anda ingat lagi. Mungkin Anda akan dibawa ke kehidupan masa lampau Anda pada saat Anda masih berada dalam kandungan dan dilahirkan kembali. Ini juga bisa digunakan untuk Anda yang memang mengalami sindrom anxiety disorder ya. Jadi orang-orang yang mempunyai kelas-kelas di masa lampau yang memang harus dihapuskan ya. Jadi di situ harus dihapuskan kayak multi class itu ya di dalam pikiran alam bawah sadar Anda harus dihapuskan, diinstal ulang kembali, di recovery kembali ya. Pada saat Anda bisa menemukan lagi kehidupan masa lampau Anda, terapis akan membimbing Anda dalam perjalanan ini dengan memberikan dorongan agar Anda bisa merasakan apa yang sudah Anda ingat. Namun kali ini jika Anda kembali terbangun, Anda sudah mengetahui seluruh kehidupan masa lampau Anda. Jadi jika sesinya hampir selesai, hipnoterapis akan membantu Anda untuk perlahan-lahan menyadari lagi kenyataan yang sedang berlangsung dan kembali ke dalam kehidupan Anda saat ini. Jadi Anda bisa menggunakan ahli hipnoterapis ya, yang profesional, yang berbayar. Jadi kalau yang pertama Anda bisa menghipnosis diri sendiri, yang kedua Anda bisa menggunakan ahli-ahli dari hipnoterapis yang memang sudah berijazah ya. Nah, yang ketiga memahami metafisika ya, atau metafisik ya. Jadi sesuaikan dengan ajaran agama Anda masing-masing ya. Jadi biar tidak salah kaprah ya. Bagi kebanyakan orang, kehidupan di masa lampau bukanlah hal yang perlu diketahui, tetapi merupakan bagian dari diri sendiri Anda. Ya, mungkin saat ini Anda perlu tahu siapa diri Anda sebelumnya, kenapa Anda kok susah, kenapa Anda melarat, sebenarnya kamu ini siapa dulunya kan. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia ada kebudayaan yang memang memandang sistem reinkarnasi sebagai dasar dari keyakinan mereka ya. Di dalam agama saya, ya agama Kristen, memang tidak percaya tentang adanya reinkarnasi. Tetapi saya sendiri justru percaya kepada reinkarnasi ya. Jadi saya tidak memilah-milah ya, kalian mau percaya atau tidak itu silakan Anda, itu sistem Anda sendiri, konsep Anda sendiri. Tapi secara pribadi saya percaya adanya reinkarnasi. Disclaimernya, jika Anda menemukan ada kejadian yang sangat mengganggu dalam kehidupan masa lampau Anda, ingatlah selalu kepada energi atau aura yang mengelilingi Anda ya. Jadi ada energi bola kristal yang memang melindungi Anda sebelumnya. Anda bisa segera kembali lagi sesuai dengan keinginan Anda. Jangan bertahan dan mengalami lagi setiap kejadian menakutkan atau seram, kejadian horor di dalam masa lampau itu. Anda harus cepat kembali ya. Jangan sampai Anda terbunuh di dalam kehidupan masa lampau itu ya. Kalau memang tidak mengenakan, cepat segera kembali. Karena itu Anda mempunyai bola kristal yang melindungi diri Anda. Jadi berikutnya, selama beristirahat atau sesaat setelah Anda menuliskan semua pikiran dan gagasan Anda, ya pikirkanlah hal-hal khusus yang mungkin ada hubungannya seperti bahasa, musik, ya, tempat-tempat yang Anda lihat di situ, aroma, bau-bau tertentu, ya. Anda mungkin akan merasa suka atau tidak suka dengan hal-hal tersebut. Cara ini akan mengungkapkan bagian dari diri Anda yang belum Anda kenali atau memang Anda belum pahami. Begitu juga dengan kehidupan masa lampau Anda. Jadi dari situ Anda bisa menganalisa sendiri sebenarnya Anda ini siapa. Jadi jangan berlatih menghipnosis diri sendiri beberapa hari berturut-turut atau terlalu sering. Jika terlalu memaksakan diri, Anda hanya akan mendapatkan ingatan yang tidak akurat ya tentang kehidupan masa lampau Anda atau regresi past life Anda. Selain itu, jika Anda memang memberikan cukup waktu di antara dua sesi, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ya, setelah Anda melihat itu ya, dan Anda melihat kembali catatan Anda, ternyata Anda bisa mengingat lagi informasi tentang kehidupan masa lampau Anda 2 kali secara yang sama. Ini adalah sebuah petunjuk yang kuat bahwa apa yang Anda lihat memang pernah terjadi ya. Jadi atau berkali-kali Anda ketemu dengan orang-orang atau aroma tersebut atau gambar-gambar yang Anda lihat, bangunan atau gedung secara berulang-ulang. Nah, disitulah sebenarnya tempat asal Anda. Bersiaplah untuk mengalami dan mengenali adanya getaran kebenaran dari apa yang Anda lihat.
Jadi Anda bisa rasakan atau cium atau dengarkan ya, apapun yang Anda rasakan di situ. Anda akan mengerti kebenarannya pada saat Anda bertemu dengan pengalaman ini. Anda akan mengalami lagi dan lagi ingatan tentang kelahiran kembali. Dan tiba-tiba saja Anda mendapatkan pencerahan yang terkait dengan apa yang sedang Anda alami di kehidupan pada saat ini ya. Cara kerjanya mungkin tidak langsung, jadi teruslah mencoba sampai Anda berhasil mengingat lagi apa yang pernah Anda alami. Jangan berusaha terlalu keras. Hal ini seharusnya terasa sebagai sesuatu yang mudah dan alami. Anda tidak boleh merasa tegang waktu melakukannya ya. Regresi past life ini ada hubungannya dengan ingatan jiwa Anda, dan perjalanan jiwa ini memang ya adalah perjalanan alam bawah sadar ya, di mana semua ingatan dan informasi tersimpan akan sulit untuk dijangkau, tetapi bukan tidak mungkin ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Jadi gunakan kata-kata perlindungan atau mantra-mantra atau doa perlindungan dan lakukan visualisasi yang sama pada saat ingin mengalami efek ya, apa ya, saya nyebutnya efek anjing Pavlov ya. Jadi efek-efek yang ya, baik itu enak ataupun tidak ya, Anda akan sama mengalaminya ya. Jika Anda ingin mengolah mental Anda agar menjadi sangat sensitif terhadap ingatan tentang kehidupan masa lampau Anda, regresi past life Anda bisa menggunakan induksi ya. Ya seperti kayak orang menggendam gitu ya, dengan cara induksi ya. Mungkin saya akan membuat satu bab sendiri tentang hipnoterapi atau gendam ya. Dia akan saya buat sendiri. Saya udah ada babnya, mungkin selanjutnya itu yang akan saya buat. Yang dilakukan atas dasar pemberian sugesti ya. Jadi tersugesti, Anda membuka critical cortex Anda, akan membentuk satu belief system Anda sendiri. Jadi di situ khusus dalam hal kewaspadaan, perluasan pikiran, peningkatan kesadaran dan sensitivitas dari alam bawah sadar Anda. Anda bisa mendapatkan hasil yang baik jika Anda menggunakan teknik Besmi untuk menghipnosis diri sendiri. Anda lebih mudah untuk melibatkan seluruh diri Anda dalam memahami pengalaman reinkarnasi ya. Disclaimer ya. Sadarilah bahwa selama melakukan regresi past life ya dan hipnosis diri sendiri bisa terjadi hal-hal yang cukup aneh ya, yang di luar dari nalar ya. Karena ini berkaitan dengan metafisik atau metafisika ya. Fenomena umum yang terjadi biasanya sama seperti pada saat melakukan perjalanan keluar dari tubuh ya, sukmorogo atau nguntar rogo. Sensasi ini akan terasa seperti sedang mengambang di atas diri Anda yang sebenarnya, seakan-akan Anda adalah roh yang sedang melayang-layang atau terbang ya. Mungkin Anda pernah mimpi terbang ya. Nah, seperti itulah. Seakan-akan ada roh ya. Jadi Anda tinggalkan yang sedang terbaring. Jadi lepas dari tubuh ya. Tuh terbang gitu ya. Tubuhnya ditinggalin di tempat tidur, Andanya mengambang. Meskipun ini bukan apa yang disebut sebagai pengalaman dari kehidupan masa lampau, namun pengalaman metafisik seperti ini bisa membuat Anda lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat spiritual, supranatural, dan supernatural, sehingga membuat Anda bisa mengingat kembali regresi past life Anda, siapa Anda sebelumnya. Ini akan dengan lebih tepat. Nah, pengalaman ini biasanya diikuti oleh peningkatan efek jantung ya, dan pergerakan bola mata seperti orang mimpi ya. Kalau mimpi itu bola matanya nggak bisa tenang, muter-muter terus ke atas bawah karena Anda bisa melihat pemandangan sekeliling Anda. Jadi fenomena metafisika memang seperti itu. Jadi seperti kayak orang trans ya. Ada kekuatan lain masuk bisa. Jadi hati-hati juga. Jadi makanya dibutuhkan bola energi untuk perlindungan ya. Jadi ada peribahasa kuno, tidak peduli apakah kucingnya berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah itu. Jadi dari sudut pandang ilmu psikologi tidak ada bedanya apakah pengalaman yang dialami sebagai hasil dari sebuah regresi past life melalui induksi hipnosis itu benar-benar nyata atau tidak ya, atau terbentuk dari khayalan pengalaman. Selama ada orang-orang yang melaporkan bahwa masalah mereka bisa teratasi dengan melakukan regresi past life, kesembuhan benar-benar terjadi terlepas dari apapun penjelasan yang diberikan tentang hal ini. Yang penting dia tahu siapa diri dia sendiri. Itu
nggak urusan gitu ya. Jadi itulah bahasanya. Jadi nggak peduli kucing itu warnanya apa, yang penting kucing itu bisa nangkep tikus. Dah, poinnya itu aja. Jadi Anda mengalami regresi past life ini, melakukan ini supaya Anda bisa tahu siapa Anda sebelumnya, supaya di kehidupan yang masa sekarang atau masa akan datang kalian lebih tahu, lebih terarah, lebih terbimbing, dan lebih terpantau ya. Kesuksesan itu bisa langsung terplanning ya. Jadi nggak nganar-nganar kalau bahasa saya. Jangan salah membedakan antara kebenaran dengan apa yang Anda lihat, atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang, jangan salah menganggap surga sebagai rumah di kelak di kemudian hari. Jadi kalau Anda berharap atau berangan-angan ya bahwa surga itu adalah rumah Anda kelak di kemudian hari, ya Anda sebenarnya termasuk orang yang salah ya. Jadi terlalu di luar imajinasi ya. Jika Anda melihat gambar tidak menyenangkan dan muncul dari ingatan tentang kehidupan masa lampau Anda, sadarilah bahwa Anda bisa langsung menarik diri kembali kepada dunia yang nyata ya, ke keadaan sekarang, kembali bangun dari hipnotis diri Anda sendiri. Meskipun Anda sudah melindungi diri dengan cahaya perlindungan berwarna putih, Anda mungkin masih bisa melihat gambar-gambar sangat menyakitkan ya. Tutup mata jika Anda memang tetap mau melihat kejadian yang tidak menyenangkan dari kehidupan masa lampau Anda, ya nggak apa-apa. Pastikan Anda hanya ingin melihat, tidak menjalaninya lagi, dan Anda aman dari kesedihan atau kesengsaraan masa lampau, atau ketakutan-ketakutan dan kepompong hangat yang terbentuk dari cahaya perlindungan. Anda akan melihat kehidupan tadi hanya seperti sebuah film ya, sebuah sinetron yang sedang diperankan di atas panggung oleh aktor-aktor atau artis-artis profesional. Anggap aja itu seperti Anda nonton TV gitu. Dah, keluar pokoknya. Jadi Anda tidak tersakiti di situ. Jadi Anda tidak nelongso di kehidupan itu ya, dan tidak termasuk tersimpan di memori belief system Anda. Fenomena lain yang umum terjadi adalah fragmentasi. Ingatan Anda akan menjadi lebih jelas, detak jantung Anda bertambah cepat, dan Anda akan mulai merasakan sensasi yang membuat diri Anda menjadi sangat kecil, seolah-olah seluruh keberadaan terbentuk dari titik-titik kesadaran yang sangat kecil, yang muncul dari mana saja. Setiap kali mata Anda tercerah, gambar-gambar yang Anda lihat ini selanjutnya akan fragmentasi seperti kaca jendela yang pecah, gitu ya. Jadi Anda mungkin akan mulai melihat hal-hal yang abstrak sebagai bentuk dari wujud, seperti sesuatu yang muncul dari mimpi yang aneh. Perlahan-lahan seluruh ingatan kehidupan regresi past life Anda akan diambil alih oleh fragmentasi ini. Semua pengalaman akan terasa membingungkan, tetapi berusaha untuk menganggap hal-hal yang aneh dan abstrak ini sebagai hal yang wajar. Keadaan ini tidak perlu membuat Anda khawatir atau menjadi bingung ya. Jadi Anda hanya perlu membebaskan diri dari gambaran-gambaran ini, lalu berhenti, pikirkan lagi tubuh Anda dan berada di dalamnya, agar dengan sendiri Anda kembali ke dalam tubuh Anda secara nyata kembalinya ya. Karena ada pemahaman religius yang berbeda, kita harus tetap bersikap terbuka terhadap, atau setidak-tidaknya bersikap toleran atas eksploitasi ingatan dari masa kehidupan yang lalu, selama secara ini bisa membuat kita menerima keberadaan kita pada saat ini. Akhir-akhir ini banyak orang juga yang memang ya agak bersikap skeptis ya terhadap pengalaman regresi past life seseorang, yang sebab adanya reinkarnasi belum bisa membuktikan secara ilmiah, meskipun setengah dari penduduk dunia ini memang mungkin juga mempercayainya ya. Sebagai contoh, tidak ada seseorang pun yang pernah kembali dengan membawa mata uang kuno dari masa lampau setelah menjalani sebuah sesi hipnotis ya. Jadi untuk mengetahui perjalanan reinkarnasinya itu memang agak sulit untuk dibuktikan ya. Salam dari saya, semoga edukasi ini bisa membantu mengedukasi dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Salam rahayu, Sagung Dumadi dari Kisami Haji.